Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Semoga kamu semuanya senantiasa sehat, senantiasa gembira, dan selalu ada dalam suasana yang menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah program pembelajaran jarak jauh berupa video pembelajaran suplemen. Masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu selama belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran muatan matematika tentang satuan waktu. Materi ini merupakan materi prasyarat sebelum kita membahas tentang kecepatan. Jadi yang akan kita bahas sebenarnya adalah kecepatan. Cuma sebelum kita masuk ke materi kecepatan, kita harus paham dulu tentang satuan waktu. Kemarin kan kita sudah belajar satuan panjang ya. Nah, satuan panjang itu kan ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya. Kamu sudah paham tuh ya tentang satuan panjang. Nah, saat ini kita akan melanjutkan materi prasyaratnya, yaitu tentang satuan waktu. Bagaimana kita nanti menggabungkan materi satuan panjang dan satuan waktunya? Nah, nanti kita akan bahas dalam materi tersendiri, yaitu tentang kecepatan. Karena kecepatan ini ada hubungannya dengan satuan panjang dan satuan waktu. Baik, itu ya anak-anakku semuanya. Mari kita fokus dengan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa kita terima dengan baik, bisa kita pahami, dan bisa kita latih dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, perhatikan layar smartphone anak-anakku. Mari membaca kalimah tasbih sebanyak 10 kali. Ya, silahkan kita ucapkan dulu kalimah tasbih. Tahu kan kalimah tasbih? Masa tidak tahu? Nah, kalimah tasbih itu seperti ini. Subhanallah. Itu namanya kalimah tasbih anak-anakku semuanya. Bisa membaca subhanallah? Baik, kita ucapkan subhanallah sebanyak berapa kali? 10 kali ya. Siap. 1, 2, 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, ketika kita membacakan subhanallah, berarti kita sedang berzikir anak-anakku semua ya. Nah, artinya apa? Subhanallah itu maha suci Allah anak-anakku semuanya ya. Nah, berapa lama kita berzikir tadi? Kita sudah membaca kalimah tasbih 10 kali. Maka kurang lebih kita sudah berzikir selama 10 detik. Ya. Berarti anak-anakku semuanya sudah berzikir selama 10 detik anak-anakku semuanya ya. Nah, jadi detik ini adalah salah satu satuan waktu ya. Kita tahu bahwa detik itu adalah salah satu satuan waktu. Nah, selain detik ada banyak satuan waktu yang lain. Nah, sekarang kita coba
bahas dulu tentang satuan waktu detik. Tadi kamu membaca subhanallah sebanyak 10 kali, itu dalam waktu 10 detik saja. Nah, kira-kira 10 detik itu cepat atau lama? Cepat ya, cuma 10 hitungan, masa lama? Nah, 10 detik itu sangat cepat anak-anakku semuanya. 1 detik itu juga sangat cepat, lebih cepat bahkan dari 10 detik. Sekarang Bapak bertanya, ya, Bapak tanya nih, ada pertanyaan di layar smartphone kamu. Sudah berapa detik kamu menyaksikan video ini? Hah? Sudah berapa detik? Nah, coba kamu lihat durasi waktunya. Kita sudah masuk ke menit ke berapa ini? Sudah masuk ke menit ke-6 ya. Masuk menit ke-6. Berarti sudah berapa detik kamu menyaksikan video pembelajaran ini? 1 menit kan 60 detik. Berarti 6 kali 6 36. 360 detik. Nah, berarti anak-anakku semuanya, kita sudah melihat tayangan video ini selama 360 detik. Coba menurut kamu lama atau sebentar? Nah, lumayan ya, 360 detik. Waktu selama itu diukur dengan 360 detik anak-anakku semuanya. Nah, jadi selama 360 detik itu kita sudah melihat tayangan video. Kita sudah melakukan kegiatan belajar anak-anakku semuanya ya. Bayangkan kamu tidur seharian tidak melakukan apapun, berarti sudah berapa detik yang kamu korbankan? Sudah berapa detik waktu yang kamu sia-siakan? Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi waktu itu adalah kesempatan yang luar biasa. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin, karena waktu itu tidak bisa kembali anak-anakku semuanya ya. Detik ini adalah satuan waktu, dan waktu itu tidak bisa kembali. Waktu itu terbagi 3 anak-anakku semuanya. Ada kemarin, ada saat ini, dan ada yang akan datang. Jadi cuma 3, ada yang sudah dialami, ada yang sedang dialami, ada yang akan dialami. Cuma 3. Maka dari itu yang sudah lewat kita tidak bisa kembali, yang sedang kita alami kita manfaatkan, dan yang akan kita alami nanti ini masih menjadi misteri. Kita tidak tahu apakah kita bisa sampai ke waktu yang akan datang nanti. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi berapa detik kamu sudah menyaksikan? Nah, sekarang sudah 8 menit ya. Berarti sudah 480 detik yang kita lalui. Ya, tidak terasa kan? Sudah banyak sekali detik yang kita lalui anak-anakku semuanya. Lalu pertanyaan berikutnya, sudah berapa detik kamu terbangun? Nah, tadi kamu bangun jam berapa? Hitung sampai sekarang berapa detik kamu lewati dari ketika kamu bangun. Coba kamu hitung. Ya, pasti banyak. Pasti banyak itu. Lalu sudah berapa detik kamu menjadi siswa kelas 5? Ya. Hitung dari mulai bulan Bulan Juli ya. Kamu kelas 5, sekarang sudah bulan September. Berapa detik? Wah, banyak sekali, Pak. Tidak bisa menghitungnya. Itulah waktu yang sudah kamu lalui anak-anakku semuanya. Ya, selama di kelas 5. Sudah dapat apa kamu di kelas 5? Sudah belajar apa kamu belajar di kelas 5? Tolong pikirkan anak-anakku semuanya ya. Nah, itu. Jadi selama sekian detik yang kamu lalui, apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu lakukan. Ya, maka dari itu mari kita mulai dari sekarang sungguh-sungguh belajar, ikuti nasihat orang tua ya, laksanakan tugas yang
sudah diberikan, supaya kamu bisa mendapat manfaat lebih dari waktu yang sudah kita lalui. Ya, jangan sampai waktu yang sudah kita lalui terbuang sia-sia. Ingat ya, waktu yang sudah kita lalui itu sudah banyak. Ribuan, jutaan, miliaran detik sudah kita lalui. Ya, anak-anakku semuanya? Oke. Lalu pertanyaan terakhir. Sudah berapa detik kamu hidup, anak-anakku semuanya? Berapa usia kamu sekarang? 10 tahun? 9? 11? 12? Silahkan kamu hitung dalam detik. Berapa detik kamu sudah hidup di muka bumi ini? Wah, banyak sekali, Pak. Ya, sudah miliaran, mungkin triliunan detik. Nah, maka dari itu berarti sudah banyak waktu yang kamu lalui dan apa yang sudah kamu kerjakan selama ini. Ya. Berapa banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan? Tolong dipikirkan anak-anakku semuanya ya. Berapa kebaikan yang sudah kamu buat kepada orang tua kamu? Ya, seberapa manfaat waktu yang kamu gunakan? Ya, waktu buat belajarnya berapa? Waktu buat mainnya sudah berapa detik? Waktu buat berbaktinya berapa? Ya, tolong kamu hitung, tolong kamu pikirkan ya anak-anakku semuanya. Jadi waktu itu tidak akan pernah kembali anak-anakku. Ya, mari kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan cara melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Contohnya apa? Belajar, membaca, berlatih, membantu orang tua, ya, istirahat cukup, mainnya cukup. Jangan terlalu banyak mainnya. Oke, paham anak-anakku semuanya? Baik, kamu sudah kelas 5 kan? Sudah harus bisa bertanggung jawab dengan waktu yang kamu gunakan. Ya, anak-anakku semuanya? Oke, siap? Siap. Nah, baik, kalau kamu sudah paham tentang konsep waktu, jadi waktu yang paling kecil itu adalah detik. Ya, manfaatkan detik-detik dalam kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya. Nah, baik anak-anakku semuanya, setelah kita tahu tentang detik, ada banyak jenis satuan waktu selain detik anak-anakku semuanya ya. Selain detik ada yang disebut menit. Nah, di sini ada menit. Nanti kita cari tahu 1 menit itu berapa detik. Nah, selain menit, detik ini berkumpul menjadi menit. Menit berkumpul lagi menjadi jam. Jam berkumpul menjadi hari. Kemudian jadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun. Ya, nah itulah satuan waktu anak-anakku semuanya ya. Jadi ingat, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun itu adalah satuan waktu. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini hanya satuan menit, kemudian satuan jam. Ya, itu. Bagaimana perbandingan antara satuan waktu? Nah, ini. Perbandingan antara satuan waktu, pertama, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ya. Kita kan nggak mungkin menghitung usia kita dalam detik. Nah, maka dibuatkanlah satuan-satuan lain. Satuan lainnya yaitu ada menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kalau 2 menit, ya 2 kali 60, 120 detik. Kemudian ada jam. 1 jam itu berarti 60 menit. Coba kamu hitung. 1 jam berarti berapa detik? Nah, tinggal dikalikan saja 60 kali 60. Gampang kan? Gitu. Lalu ada hari. 1 hari itu adalah 24 jam. Tahu ya? Pasti tahu. 1 minggu berapa? 7 hari. 1 bulan 4 minggu atau 30 hari. 1 tahun itu adalah 12 bulan.
Nah, ada istilah satu lustrum. Satu lustrum itu adalah 5 tahun. Ya, kamu ingat nih istilah-istilahnya. Ada satu windu. Satu windu itu adalah 8 tahun. Ya. Ada lagi satu dasawarsa atau satu dekade. Itu adalah 10 tahun. Dan satu abad artinya 100 tahun. Ya, di kelas 4 sudah dipelajari kan? Sudah ya. Nah, inilah satuan-satuan waktu. Yang akan kita pelajari hanya sampai jam saja anak-anakku. Menit dan jam. Jam, menit, dan detik lah. Itu 3 satuan waktu yang akan kita pelajari. Sekarang kita latihan soal. Setelah kamu tahu perbandingan antar satuan waktu, mari kita berlatih anak-anakku semuanya. 1 menit itu kan 10 detik. Oh maaf. 1 menit masa 10 detik sih. Nah 1 menit kan 60 detik ya. Oke, kita perbaiki dulu soalnya. Bapak keliru, maaf ya. Nah udah. 1 menit itu 60 detik. Sudah berubah ya. Baik anak-anakku semuanya. 1 menit 60 detik. Berarti kalau 10 menit, nah cara mencarinya adalah dengan mengalikan 10 dikali 60. Paham ya? Oke. Jadi kalau 1 menitnya 60 detik, berarti kalau 10 menit 10 kali 60 detik sama dengan 600 detik. Gampang ya? Gampang. Jadi 10 menit itu adalah 600 detik. Contoh kedua. 1 jam itu 60 menit anak-anakku semuanya. Jadi kalau 4 jam berapa menit? Tinggal dikali saja. 4 kali 60. Jadi jawabannya 240. Nah jadi 4 jam itu adalah 240 menit. Paham? Pasti paham ya gitu. Kalau belum paham, kamu tanyakan ke orang tuanya masing-masing ya. Kamu minta bantuan orang tua untuk bisa memahami konsep perhitungan atau mengubah satuan waktu. Contoh berikutnya. Nah, lihat di samping sebelah kanan. 360 menit sama dengan titik-titik jam. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ingat ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kalau mau mengubah menit ke jam, maka kamu kalikan saja menitnya dengan 1/60. Ya, misalkan 360 menit mau diubah ke dalam jam, maka caranya adalah kamu kalikan 360 itu dengan 1/60. Maka hasilnya adalah 6 jam. Bagaimana menghitungnya, Pak? Menghitungnya 360 dikali 1 dibagi 60. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi 360 menit itu sama dengan 6 jam anak-anakku ya. Baik, sekarang terakhir. 180 detik sama dengan titik-titik menit. Caranya adalah kamu bagi 180-nya dengan 60. Karena kan 1 menit itu 60 detik. Maka kamu bagi saja 180-nya dengan 60. Maka hasilnya adalah 3 menit anak-anakku semuanya ya. Jadi 180 detik itu sama dengan 3 menit. Sampai sini paham? Baik. Bagus ya. Kamu sudah paham dengan konsep mengubah satuan waktu. Kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Ya. Kalau kamu sudah paham, kita lanjutkan materinya. Istilah dengan tepat. Nah, ini ada tugas nih soal. Soal yang pertama, 2 jam berapa menit? Gampang ya. Nah, 1 jam kan 60 menit, tinggal dikalikan saja. 5 menit berapa detik? Juga gampang. 360 menit berapa jam? Nah, kalau ini dibagi ya. Bagi dengan berapa? 60. 240 detik berapa menit? Ini juga sama dibagi. Dan yang kelima juga sama dibagi. Ya, gampang ya.
gampang. Itu soal yang Bapak berikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bapak, jangan bosan menyaksikan video pembelajaran ini. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka di sekolahnya masing-masing. Pesan Bapak, dukung video pembelajaran ini dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oke, itu saja dan Bapak ucapkan terima kasih sudah menemani, membersamai, menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Dan Bapak akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.